Oke teman-teman, ini saat ini kita tepat berhadapan dengan dua varietas yang berbeda tapi masih dalam satu balai benih, yakni varietas DKLP SP1 atau Sungai Pancur 1 atau kita kenal dengan Dampi, dan yang di sebelah kanan kita ada varietas PPKS 239 atau varietas sejuta umat teman-teman. Kalau teman-teman disuruh memilih, pilih yang mana teman-teman? Ini kita kasih coba buka forum kepada teman-teman semua yang menyimak video ini. Yang mana teman-teman seandainya disuruh memilih ya, Dampi atau 239. Silakan komen di kolom komentar teman-teman. Saya juga akan mengupas karakter dari dua varietas ini, Dampi dan 239. Saya akan kupas, saya akan coba berikan detail secara lengkap spesifikasi dari dua varietas ini. Mungkin ini juga bisa menambah wawasan kita tentang bibit unggul. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam pelintir semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, memang kalau dari sisi pilihan itu relatif tergantung dari minat, tergantung dari kesukaan teman-teman, tergantung juga dari lahan teman-teman bagaimana. Di hadapan kita di sini ada varietas Dampi SP1 atau varietas 239. Teman-teman, yang mana yang dipilih? Teman-teman, kalau masalah dipilih atau tidak itu tergantung dari minat teman-teman semua. Teman-teman, saya akan coba lihatkan dulu untuk varietas SP1. Kalau lambat meningginya, kalau kita lihat dari sisi lambat meningginya, menang yang SP1 teman-teman. Nah, kita lihat ya, kalau lambat meningginya ya. Kalau kita lihat dari sudut lambat meningginya, coba di sini saya lihat di sini. Nah, pertumbuhan meningginya kalau untuk varietas SP1 atau Dampi itu 40 sampai 55 cm per tahun. Tapi kalau 239 pertumbuhan meningginya itu 62,5 cm per tahun. Artinya menang yang Dampi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan meninggi. Coba kita lihat dari sisi produksi. Oke. Kalau Dampi teman-teman, produksinya itu 32 ton per hektar per tahun. Tapi kalau 239, kalau produksinya itu 38 ton per hektar per tahun. Artinya kalau dari sisi produksi masih menang yang varietas sejuta umat ini, PPKS 239. Nah, itu dari sisi produksi teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi besar buah, oke. Kalau dari sisi besar buah, Dampi ini 25 kilo ini rata-rata janjangnya beratnya ini. Tapi kalau yang beratnya untuk 239 hanya 17 kilo. Nah, kalau masalah berat-beratan buah atau babon-babonnya buah, memilih SP1. Jadi masing-masing karakter itu teman-teman, setiap bibit itu ada semua keunggulannya. Kalau kita mau cari berat-beratan buah ya SP1 diambil. Kalau kita mau lihat banyak-banyakan buah ya. Nah, kalau banyak-banyakan buah lebih banyak 239. Coba kita lihat secara detail ya, secara langsung. Kalau untuk jumlah tandannya atau rata-rata jumlah tandannya, kalau untuk 239 itu 15 tandan per pohon dalam 1 tahun teman-teman. Tapi kalau Dampi hanya 8. Nah, itu dari sisi banyaknya buah atau rata-rata jumlah tandan dalam satu pokok dalam 1 tahun. Masih menang yang 239. Oke, itu sedikit informasi. Kalau dari sisi pertumbuhan meninggi, menang SP1. Kalau dari sisi produksi, menang 239. Kalau dari sisi berat tandan, menang SP1. Kalah 239. Kalau dari sisi jumlah tandan, menang 239. Kalah SP1. Nah, itu salah satu juga, masing-masing varietas mempunyai keunggulan masing-masing. Teman-teman, SP1 ini lebih diunggulkan, lebih dipilih untuk lahan-lahan yang kayak semacam ini, pasang surut dan gambut. Nah, itu spesifikasinya masuk SP1 teman-teman ini. Tapi kalau di lahan mineral juga masuk ini. Tapi kalau lahan teman-teman itu berada di lahan gambut atau di lahan pasang surut, memang dianjurkan kita menanam yang SP1. Karena dia ini batangnya besar, pertumbuhan meningginya lambat.
Teman-teman, kalau dari sisi umur varietas. Kalau dari sisi umur teman-teman, varietas yang paling tua itu SP1 teman-teman. Nah ini kalau SP1 itu dirilis di tahun 1984 sudah. Ini sudah masuk sudah. Ada sudah varietasnya Dampi di tahun 1984. Tapi kalau 239 itu dirilis di tahun 2010. Artinya kalau mudah-mudahan ini, kalau yang tua varietasnya ini, yang SP1 atau Dampi. Kalau masalah pengalaman ceritanya masih menang SP1 karena dia yang paling tua. Itu sedikit gambaran teman-teman yang secara detail saya gambarkan. Teman-teman, semuanya bibit ini mempunyai keunggulan masing-masing. Semuanya mempunyai karakter khas masing-masing. Silakan dipilih, yang penting bibitnya asli dari Balai Benih PPKS Medan. Bukan hanya SP1 atau 239, ada yang ngambil lagi, ada Simalungun, ada 540, ada Langkat dan sebagainya. Itu semua juga adalah bibit-bibit unggul keluaran dari Balai Benih PPKS Medan. Kencang teman-teman ini. Nah ini kita lihat, ini varietas SP1 atau Dampi sebanyak 300 butir, ada ekstra 5% sebanyak 15 butir. Ini varietas 239 400 butir, ada ekstra juga 5% yakni sebanyak 20 butir. Teman-teman, ini dipesan kemarin di bulan 4 dan alhamdulillah datang sudah di bulan 5. Dan itu salah satu kebahagiaan untuk kita karena masa antri sekarang untuk PPKS Medan tidak terlalu lama. 1 bulanan sudah dapat kita bibitnya teman-teman, atau paling lambat itu 2 bulan. Sudah baru kita dapat bibitnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna. Tapi teman-teman yang menonton video ini, silakan komen di kolom komentar bagaimana kalau seandainya disuruh memilih, apakah memilih SP1, apakah memilih 239. Kalau saya disuruh pilih teman-teman, saya pilih 239 karena lahan saya ini memang lahan-lahan yang mineral. Jadi saya tidak mempunyai lahan-lahan yang gambut atau pasang surut. Tapi bisa juga ditanam di lahan mineral teman-teman SP1, tapi saya masih memilih yang 239. Kalau saya disuruh memilih ya, saya masih milih yang 239. Tapi ini andalan juga teman-teman. Tapi kalau saya disuruh milih, saya pilihnya 239. Tapi sama saja, kurang lebih tergantung aja lagi dari perawatan teman-teman. Silakan, semuanya bagus, semuanya mantul, semuanya ada karakter khas masing-masing. Itu enaknya kalau Dampi teman-teman, itu satu pokok itu memang kalau buahnya sedikit, tapi kalau satu kali jatuh, runtuh tanah teman-teman, itu goyang tanah karena berat buahnya ini barang. Kalau yang SP1 ini atau Dampi ini 239 memang banyak buahnya, tapi tidak terlalu besar ya. Itu salah satu juga yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna, karena apapun yang kita pilih bibit unggulnya semuanya bagus tentunya, tergantung aja lagi dari perawatan teman-teman. Itu kuncinya. Yang penting dasarnya atau bibitnya sudah asli dari Balai Benih, perawatannya bagus, bibit apapun, varietas apapun pasti bagus juga teman-teman hasilnya, insya Allah. Kita berdoa dan tentunya dibarengi dengan usaha. Terima kasih.